Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratul karamin jamaah subuh Masjid Al Barakah rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian rutin di Ahad pagi ini, Ahad pagi 9 Dzulhijjah, di mana jamaah haji masih sebagian besar berada di Arafah, sebagiannya lagi sudah bergerak ke Muzdalifah. Bagi kita yang ada di sini, 9 Dzulhijjah disunnahkan untuk puasa Arafah. Bagi yang belum niat, sekarang boleh niat. Kalau yang kelewat tapi belum makan, belum makan itu belum makan setelah subuh. Puasa Arafah memiliki keistimewaan dan kemuliaan bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan berbagai kemuliaan di tengah keterbatasan-keterbatasannya. Yang pertama pasti keterbatasan waktu hidup kita. Enggak seperti umat-umat Nabi terdahulu, hidupnya panjang-panjang sehingga kesempatan untuk melaksanakan kebaikan lebih panjang. Tetapi umat Muhammad umurnya ma baina sittin wa sab'in, umumnya antara 60 sampai 70 tahun. Yang sudah 60 dan rentang 70 ini sudah dekat maghrib. Sisanya bonus. Kalau dapat bonus itu harus dibagi-bagi. Ya, makanya kalau zakat itu dari harta kekayaan yang enggak diduga-duga, itu nisabnya enggak pakai, tetapi besaran zakatnya gede, 20%. Sama dengan pajak kita. Nah, ini ilmunya sebenarnya ilmu niru zakat. Jadi kalau pajaknya pajak hadiah yang enggak disangka-sangka itu 20 ya, 20% juga, karena enggak disangka-sangka. Makanya zakat barang tambang, barang temuan yang enggak kita sangka, kita temu, rikaz namanya, enggak ada batasan minimalnya berapa nemunya, tapi yang dikeluarkan 20%. Nah, kalau udah lewat umurnya yang bonus tadi itu, harus didermakan lebih banyak usianya untuk kepentingan kebaikan. Berarti udah dapat bonusnya itu. Jadi kan hidupnya udah orientasi akhirat saja, udah enggak
nggak berorientasi kepada dunia. Nah biasanya kalau sudah lewat itu doanya mustajab, karena umumnya orang yang sudah sepuh itu ya lebih dekat akhirat, makanya doanya mustajab. Makanya kita kalau masih punya ibu, punya ayah yang sudah sepuh, kita justru lebih banyak minta doa. Ya, di samping kita mendoakan, makanya kita datang kepada orang-orang sepuh, kita minta didoakan. Kenapa? Karena umumnya ibu kita, bapak kita itu udah nggak ada pikiran duniawi. Jadi umumnya begitu. Jadi umurnya mabaina sittin wa sab'in. Nah, kemudian sebagai kompensasinya diberikan beberapa kemuliaan. Salah satu bentuk kemuliaannya itu adalah puasa Arafah. Seperti yang kita jelaskan itu, puasa Arafah itu puasa yang terkait dengan waktu saja. Demikian juga sholat Idul Adha kita. Makanya ini begitu ada edaran kemarin salah satu masjid gede di Jakarta, Idul Adhanya hari ini, itu langsung saya WA ke pengurusnya, ini apa dasar keagamaannya, karena nggak ada satupun ulama yang menyatakan itu kecuali otak-atik gatuk ya, kecuali pendekatan nalar akal aja. Beda halnya dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu memang ada perbedaan metodologi, sementara kalau Idul Adha itu dasarnya adalah matlak setempat. Kemudian soal puasa Arafah itu ada orang menyatakan, oh ini kan wukufnya kemarin, itu wukufnya hari Jumu'ah, masa kita puasa Arafah di saat Idul Adha di sananya. Wukufnya berarti puasa Arafahnya ya saat wukuf, yaitu secara nalar sederhana mungkin masuk akal, tetapi beragama itu enggak hanya murni nalar. Kalau beragama murni nalar ya ngapain capek-capek ngumpul satu titik di Arafah, kita buat aja model shift, ada yang 7, 8, 9, 10 biar lengang dan enak gitu. Kami agama itu banyak hal yang terkait dogma, khususnya masalah ibadah ya kita ngikut. Nah puasa Arafah itu dikaitkan dengan waktu saja, tidak dikaitkan dengan pelaksanaan ibadah wukuf di Arafahnya. Ini di samping dijelaskan oleh baginda Rasulullah, juga dipraktekkan, diwajib atau disunnahkan, disyariatkannya puasa Arafah itu tahun kedua Hijriah, sementara diwajibkan dan disyariatkannya haji itu tahun ke-8 Hijriah. Jadi pada saat disyariatkan puasa Arafah belum ada orang yang wukuf di Arafah sana. Nah, ini salah satu bukti. Maka kemudian ulama sepakat, konsensus itu pelaksanaan aktivitas ibadah di Dzulhijjah itu sesuai dengan matlak setempatnya. Udah pada niat ya. Marilah kita mulai pengajian rutin dengan bab khusus ini, bab soal sembelihan. Mari kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran, kesehatan, keberkahan, dan kita doakan secara khusus untuk Al-Hujjat wal Mu'tamirin, mudah-mudahan diberikan kelancaran semuanya. Yang masih bertahan di Arafah segera bergerak, karena ini ada sedikit kredit juga di sana. Yang seharusnya bergerak tetapi bisnya terlambat karena ada salah paham mungkin, jadi sampai pukul berapa di sana, 11 berarti ya, 11 tambah ya 11 12 1 2 3. Ini udah jam 12 lewat ya.
Udah jam 1 di sana ya. Udah jam 1 dini hari, berarti sudah masuk 10 Dzulhijjah. Waktu wukuf itu sampai subuh. Jadi kalau ada orang kelewat misalnya, kemudian baru masuk Arafah tengah malam, itu sah aja. Yang penting harus sampai wukuf, sampai di Arafah. Jangan hanya lewat depannya aja terus dada-dada. Ya, kita wukuf di masjid sini nggak sah. Kita adakan ala dzini wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-udhiyatu sunnatun. Korban itu hukumnya sunnah. Bagi siapa? Bagi yang pengen dilapangkan rizkinya, bukan bagi yang dilapangkan rizkinya. Ini lebih kuat. Bagi yang pengen dilapangkan rizkinya, korban itu sunnah. Wal udhiyatu bitasydidil ya'i, udhiyah dengan tasydid ya, ma yudbahu minan na'ami taqarruban ilallah. Jenis hewan yang disembelih, hewan ternak yang disembelih untuk tujuan taqarrub ilallah pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Nah, ini yang pertama. Kita sebagai pengelola, kemudian kita sebagai pengorban, waktu pelaksanaan penyembelihan kurban itu waktunya terbatas, mulai tanggal 10 Dzulhijjah usai sholat Idul Adha sampai hari tasyrik habis, sampai sebelum maghrib. Ini adalah waktu yang membentang untuk kepentingan penyembelihannya. Kalau sekarang belum beli, masih ada hewan yang bisa dibeli ya, berarti untuk belinya boleh aja kapan saja. Misalnya udah sebulan yang lalu, boleh enggak itu? Boleh. Tetapi pelaksanaan penyembelihannya itu adalah rentang waktu ini. Pembagiannya gimana? Kalau pembagiannya, pertama dianjurkan untuk segera. Jadi hukum asalnya alal faur, segera. Kemudian yang kedua, dia dibagikan di area terdekatnya. Yang ketiga, dibagikan dalam kondisi daging segar. Loh, kenapa? Ya itu udah sunnahnya. Itu udah sunnahnya. Jenis hewannya juga sudah ditentukan. Itu dogmanya. Jenis hewannya adalah hewan kambing, sapi, onta, termasuk binatang ternaknya. Tapi ini jamaahnya senior-senior. Jadi kayaknya butuh vitamin yang lebih cocok. Gimana kalau kita pakai salmon aja? Lebih enak, lebih bergizi, lebih aman untuk kesehatan. Enggak cukup, sekalipun uang yang kita keluarkan lebih banyak. Atau ayam aja, ayam. Khusus bagi orang-orang yang asam urat, yang kolesterol, itu udah kita kasih korban ayam. Enggak cukup. Ya kalau mau beli ayam boleh, tapi tidak masuk kualifikasi sebagai korban. Korban itu ditentukan jenis hewannya. Nah, ini 3 hal tadi itu. Yang pertama disembelih di waktunya, kemudian didistribusikan dalam kondisi segar, yang terdekat, dan segera. Tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang karena pertimbangan kemaslahatan yang kita tuju, itu dibolehkan untuk dibagikan ke daerah yang lebih membutuhkan. Misalnya di daerah Solok sana yang sedang ditimpa musibah, kemudian atau di Cianjur beberapa waktu yang lalu, didistribusikan tidak di lingkungan terdekat, itu dibolehkan. Kemudian di daerah yang karena bencana nggak memungkinkan untuk memasak
Nah, kemudian boleh didistribusikan dalam bentuk mateng. Kemudian didistribusikan ditunda, boleh nggak? Boleh. Misalnya ada tujuan karena didistribusikan ke Yakuhimo, ke Papua sana, membutuhkan waktu. Kalau dimasak saja dibawa ke sana nanti basi, kemudian diawetkan, dikalengkan dan sejenisnya. Itu kondisi-kondisi tertentu dan itu dibolehkan. Waktu distribusi nggak mesti sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi bisa disembelih kemudian didistribusi, karena tadi pada prinsipnya didistribusikan segera. Kalau nggak ada alasan-alasan syar'i ya sudah nggak usah disimpan, kira-kira begitu poinnya. Dan siapa yang melakukan analisis itu serta memegang amanah? Pengelolanya. Status pengelola ini sebagai pemegang amanah. Nah, kalau pemegang amanah harus menunaikannya secara baik sesuai dengan kapasitasnya. Kalau kapasitasnya 100 nggak usah nerima 200. Kalau kapasitasnya 100, kan ada ini yang penting banyak, terus banyak-banyakan gengsi-gengsian antara takmir satu dengan takmir yang lain, saling intip. Kamu berapa? 100. Waduh, saya masih 80. Wes ngejar kemana aja. Padahal kapasitas kita, kapasitas 70 misalnya, mulai dari ketenagaannya, kesiapan equipmentnya dan lain sebagainya. Jadi pemegang amanah menjalankan amanah sesuai dengan kapasitas, kompetensi, daya tampung dan juga waktu yang ada. Nah, disitulah kedudukan sebagai pengelolanya. Wal aslu fiha qabla al-ijma' qauluhu ta'ala, dasar disyariatkannya menyembelih kurban itu ada ayat Al-Qur'an, ada hadis, ada teladan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, dan ada konsensus ulama mengenai disyariatkannya ibadah kurban. Salah satunya adalah ayat Al-Qur'an di dalam surah Al-Hajj 36 dan surah Al-Kautsar. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dan di ayat yang lain fasholli li rabbika wanhar. Wa hiya sunnatun muakkadatun wa syi'arun zahirun yanbaghi liman qadara 'alaiha an yuhafidha 'alaiha. Dia sunnah muakkadah hukumnya dan sebagai syiar yang nampak. Nah, ada ajaran agama yang bersifat personal yang nggak perlu ditampak-tampakkan, tetapi ada jenis ajaran agama yang memang disyariatkan untuk ditampakkan. Jadi kalau nikah itu juga syariat agama, jenis ibadah perlu ditampakkan. Makanya ada akdun nikah dan ada walimatun nikah. Walimah nikah itu salah satunya adalah bertujuan mensyiarkan. Ini ada alasan, orang kan ibadah harus enggak boleh riak katanya. Ini alasan nikah kedua, ketiga, keempat itu. Jadi enggak boleh riak, jadi enggak boleh ditampak-tampakkan. Nah, yang komentar nih kayaknya pengalaman apa pengen. Iya. Nah, kayak salat sunnah kita, makanya dalam kondisi tertentu diutamakan di rumah daripada di masjid, karena persoalan ini tadi tidak ditampakkan. Sedekah kita itu bisa disembunyikan, bisa ditampakkan, tetapi dianjurkan untuk disembunyikan. Tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang juga bisa untuk ditampakkan. Artinya kalau ada orang sedekah ditampakkan, itu nggak mesti dia riya. Jangan dikomentari dulu. Nah, itu kan kadang orang komentar, ini sedekah sedikit aja minta diumumin.
Bisa jadi minta diumuminnya itu untuk tujuan kebaikan. Nah, misalnya apa? Menstimulasi, memberikan contoh dan sejenisnya. Nah, sedekah yang terkait dengan udhiyah ini dia sunnah muakkadah, bagian dari syiarun zahirun, bagian dari syiar, makanya perlu ditampakkan. Jadi nggak perlu ibadah udhiyah saya sembunyi-sembunyi aja, saya sembelih sendiri, pokoknya di belakang rumah nggak ada orang tahu, enggak. Karena salah satu manfaat ibadah udhiyah ini untuk syiar, sebagaimana juga Idul Fitri, Idul Adha, sholatnya itu juga syiar. Makanya sebagian ulama mengutamakan ada di lapangan, itu kepentingannya adalah syiar. Tetapi yang lain ya kalau masjidnya masih nampung ya bagus di masjid gitu. Atau masjid kemudian nyambung dengan lapangan. Jadi tetapi tujuannya adalah syiar. Kemudian di malam Idul Fitri, malam Idul Adha untuk ibadah takbir, tahmid, tahlil itu syiar. Makanya enggak benar juga kalau ada imbauan wes pokoknya takbirnya cukup di dalam masjid. Enggak. Malam Idul Adha, Idul Fitri itu dianjurkan untuk ihya, menghidupkan. Dengan apa? Dengan takbir, tahmid, tahlil dan pemujian asma Allah, di mana qiyaman wa qu'udan wa ala junub, berdiri, duduk, di pasar, di jalanan, sedang tugas, sedang di rumah, sedang masak dan sejenisnya. Dan itu diimplementasi di dalam budaya kita, misalnya kayak takbir keliling, bagus, itu implementasi dari makna syiar. Tinggal bagaimana dikelola takbir keliling itu tertib, tidak mengganggu lingkungan. Kira-kira begitu poinnya. Jangan justru dilarang takbir kelilingnya. Nah, karena takbir keliling itu implementasi dari syiar. Nah, ini yang kemudian kita terus harus utamakan. Ini kan ada juga kemudian karena takbir keliling itu arak-arakan maka dilarang. Ya enggak. Kalau arak-arakan tiap hari Car Free Day itu mengganggu juga kalau perspektifnya mengganggu. Tetapi karena ada tujuan tertentu, misalnya memberikan fasilitasi bagi masyarakat untuk berolahraga, untuk sementara yang biasa menggunakan jalan itu minggir dulu. Kalau ngikutin logika ganggu, yang ganggu kan? Ganggu kondisi normalnya, tetapi ini kondisinya abnormal. Maka dibolehkan. Nah sekarang karena ada malam Idul Adha, malam Idul Fitri, kalau perlu dibuat Car Free Day, dikosong, kemudian seluruh jalanan untuk kepentingan takbir, tahmid. Jangan kemudian dibangun opini itu ganggu lingkungan, ganggu lalu lintas dan sejenisnya. Itu syiar ya, namanya syiarun zahirun. Yang bagi liman qadara 'alaiha an yuhafidha 'alaiha. Nah, kesunahannya ini enggak sekali seumur hidup, tetapi setiap tahun. Jadi beda halnya dengan haji, kewajibannya sekali seumur hidup, tetapi yang berikutnya juga sunnah. Kalau ada jalannya ya enggak usah nolak untuk berangkat. Nah, kalau ada jalannya dan memungkinkan. Jadi wadhaba Malik rahimahullah ila wujubiyah. Bahkan Imam Malik menegaskan hukumnya wajib. Tetapi jumhur menyatakan ini adalah sunnah muakkadah. Kalau di dalam hadisnya Rasulullah SAW menegaskan umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Saya diperintahkan untuk berkorban dan itu sunnah bagi kalian. Sebagai al-jam'unya, metode mengumpulkan dalil-dalil ini wajib bagi Rasulullah SAW, sunnah bagi umatnya.
Wa qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu yajibu 'alal muqim bil baladil musir. Nah, kalau Imam Abu Hanifah membagi wajib itu bagi orang yang mukim, artinya enggak sedang bepergian, dan al-musir yang berkecukupan. Wa hadza alladhi yamliku nisaban. Ukurannya adalah orang yang wajib zakat. Ukurannya adalah orang yang mencapai harta sampai nisab. Wa da'wal wujubi mamnu'ah bis sunnah asy-syarifah. Klaim kewajiban ini sebenarnya agak terbantah dengan adanya hadis Nabi. Fa fit Tirmidzi, di dalam hadis riwayat Tirmidzi, annahu alaihi salatu wassalam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Saya diperintahkan untuk menyembelih kurban, wahwa, dan aktivitas an-nahr tadi sunnatun lakum, sunnah bagi kalian. Bahkan lebih eksplisit di dalam hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni, marwa Ad-Daruqutni, kutiba alayya an-nahru wa laysa biwajibin alaikum. Diwajibkan atasku an-nahr, menyembelih, walaysa biwajibin alaikum, dan tidaklah wajib atas kalian. Wa fi sahih Muslim min hadithi Ummi Salamah radhiyallahu anha annahu alaihi salatu wassalam qala, idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Di dalam hadis riwayat Muslim, idza ra'aitum hilala dzil hijjah, apabila kamu melihat hilal masuk bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiya, dan kamu menghendaki untuk berkorban, falyumsik an sya'rihi, maka menahan dari rambutnya, wa azfarihi, dan kukunya. Nah, ini yang mungkin seringkali jadi pertanyaan mengenai boleh enggak orang cukur, potong kuku pada saat mau kurban. Nah, prinsipnya ya hadis menyatakan itu larangan untuk memotong rambut, memotong kuku. Ini dogma, disunahkan. Tapi apakah kemudian kalau melakukannya batal? Enggak. Kalau ada hajat tertentu, misalnya rambutnya awut-awutan, udah panjang, sementara kita harus sekolah misalnya, atau masuk kantor yang butuh tertib, ya lebih baik menjaga kebersihan, ketertiban. Demikian juga kukunya udah panjang, kotor, bisa menyebabkan penyakit, makan masuk kotoran, ya dipotong. Jadi beda halnya dengan larangan motong kuku pada saat ihram haji. Nah, kadang kan dianalogkan nih, kalau itu memang mahdzuratul ihram, itu larangan-larangan ihram yang sifatnya adalah keharusan, jika melakukan terkena dam atau terkena denda. Kalau ini enggak, itu yang perlu difahami. Wa qala al-Hakim huwa ala syartil Bukhari. Wajhu dalalah minhu annahu alaqa at-tadhiyah 'alal iradah wa ma huwa wajibun laisa hadza sya'nuhu. Wal haditsul warid bi wujubiha riwayatun majhul wa in sahha humila 'alal istihbabi jam'an baina al-adillah. Idza arafta hadza fat-tadhiyatu sunnatun 'alal kifayah. Apabila dipahami dari dalil-dalil tadi, maka menyembelih kurban itu hukumnya sunnah 'alal kifayah. Sunnahnya sunnah muakkadah, tetapi jika ada satu orang dalam satu keluarga itu melaksanakan kurban, maka kesunahannya sudah meliputi kepada seluruh keluarga. Misalnya satu orang kurban kambing satu misalnya, tidak untuk semua keluarga, tetapi ini merepresentasi kesunahan untuk keluarga. Kira-kira begitu. Jadi bukan berarti hewan kambingnya itu untuk seluruh keluarga, tetapi menggugurkan kesunahan, sunnahnya itu didapatkan untuk seluruh keluarga.
idza fa'alaha wahidun min ahli baitin ta'adda 'alal kulli haqqa as-sunnah. Idza fa'ala wahidun min ahlil bait, apabila sudah dikerjakan oleh salah satu dari anggota keluarga, ta'adda 'anil kulli, maka akan meliputi untuk secara keseluruhan haqqas sunnah, hak kesunahannya. Walau tarakaha ahlu baitin karihalahum dzalik. Nah, sebaliknya kalau nggak ada satupun itu makruh, kena kemakruhan semua. Nah, kira-kira. Ya, kalau dilakukan sunnah nggak dilakukan berarti kan makruh. Kebalikannya kan. Kalau diperintahkannya wajib, melakukannya gugur kewajiban, meninggalkannya haram, kan gitu. Demikian juga terhadap sesuatu yang haram, menjauhinya diwajibkan, melakukannya dosa. Nah, gitu. Menjauhinya dapat pahala. Nah, ini yang kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Di dalam hubungan suami istri itu ada sedekah. Nah, salah satu sahabat nanya, loh gimana sama suami istri kok jadi sedekah? Iya, itu adalah kebaikan. Kalau kamu hubungannya bukan dengan suami istri itu dosa. Kalau dengan suami istri itu berarti menjadi pahala. Wa yujzi'u fiha ajad'u min ad-dhani. Nah, ini jenis-jenisnya hewan yang disembelih untuk kepentingan korban itu kambing, kemudian sapi, kemudian unta. Dengan segala jenisnya. Kambing, ada kambing biri-biri, ada domba, ada kambing Jawa, itu memenuhi syarat semuanya. Demikian juga sapi dan sejenisnya, ada bantengnya, ada kebunya, sapinya juga macam-macam, ada sapi yang tinggi, ada yang sapi yang rendah. Yang penting sapi, benar sapi. Kan memungkinkan sekarang ini, ada sapi harganya lebih murah dari kambing. Ya, kambingnya gede, bisa sampai 25 juta gitu. Ada sapi harganya mungkin 19-20 kali ya. Ada juga yang harga segitu kan. Ya, yang sapi tetap untuk 7 orang, yang kambingnya tetap 1 gitu. Karena loh, kenapa ini kan harganya lebih mahal? Enggak, yang dilihat bukan harga lebih mahalnya, tapi satuan-satuannya. Misalnya kan ada sapi harga 21, ada sapi harga bisa sampai 200 juta. Ya kan? Ada sapi ukurannya 300 atau 200, bahkan ada 250, 300 kilo. Ada sapi yang sampai 1,5 ton, kan 1,5 ton, berarti kan 4 kali lipat. Apakah yang ini bisa untuk orang 10 misalnya, enggak orang 7? Enggak. Itu udah dogmanya begitu gitu. Kalau sapi dan unta itu untuk 7 orang, tapi kalau untuk kambing 1 orang. Wa tujzi'u al-badanah an sab'atin wal baqara an sab'atin. Untuk unta dan juga untuk sapi itu 7 orang, wasyatu an wahidin. Sementara kambing atau domba itu untuk 1 orang. Yushtaratu fi ma yudahi bihi umur. Beberapa syaratnya, ahaduha adzabah. Syarat terkait dengan penyembelihannya, syarat terkait dengan orang yang menyembelih. Waqad marra dzikruma, penyembelihannya, tata caranya tentu yang pertama penyembelihnya dia harus muslim. Ini sama berlaku dengan penyembelihan di luar udhiyah, karena ini dogma. Menyembelih aktivitas yang sama dilakukan oleh orang yang berbeda, bisa hukumnya berbeda, karena ini masalah muamalah yang memiliki dimensi ibadah. Nah, ini lagi-lagi yang harus kita pahami ini. Sama sebenarnya orang ribut soal salam lintas agama, itu kan urusannya urusan sesama saja. Itu kan urusan salam, itu kan hubungan antar sesama, urusan muamalah. Kan yang penting mendekatkan. Iya, itu urusan muamalah, tetapi ada dimensi ibadahnya.
Sama dengan sembelihan makanan ini urusan muamalah, tetapi ada dimensi ibadahnya. Begitu orang yang non muslim menyembelih, itu sembelihannya tidak sah untuk kita makan. Jadi makanya syarat penyembelihnya muslim. Tetapi tidak hanya sekedar muslim. Muslim begitu menyembelih lillah. Jadi kalau ada hewan disembelih oleh muslim tetapi disembelih bukan karena Allah, itu jadi bangkai statusnya. Jadi itu dimensi ibadah itu. Sekalipun urusan nyembelihnya ini kan kasat mata, membutuhkan disiplin keilmuan yang bersifat profan, itu sifatnya adalah muamalah, tetapi ada dimensi ibadahnya. Dimensi ibadahnya ini lebih banyak dogmanya. Sementara setelah itu mau caranya dengan pakai mesin, pakai pisau yang melengkung atau pisau yang sederhana, kemudian pengolahannya pakai pengulitan dengan mesin atau dengan manual, itu urusan muamalah. Itu toolsnya, itu wasilahnya, sarananya. Tetapi begitu saat menyembelih itu dogma, itu ada ibadahnya di situ. Nah, dogma ini ada yang wajib, ada yang mutammimat, ada yang penyempurna, ada yang sunnah-sunnah. Kalau yang nggak bisa ditawar itu tadi, pertama penyembelih muslim. Makanya kenapa penyembelihan di RPH di Australia itu semuanya penyembelihnya muslim, sekalipun tidak untuk diekspor ke negara muslim, karena menjadi lebih universal dia. Begitu disembelih oleh muslim, dia bisa diekspor kemanapun. Sementara kalau penyembelihnya nggak muslim, langsung tertolak ke negeri-negeri muslim. Demikian juga di Brazil, sebagai pengekspor daging terbesar sedunia, lebih besar dari Australia, itu Brazil yang nomor 1. Nah, ini yang perlu difahami. Sementara di kita kadang nggak peduli melihat sembelihan yang punya non Islam dan lain sebagainya. Makanya sekarang diatur tata kelolanya dengan jaminan produk halal, diawasi betul, terutama di titik-titik kritisnya, yaitu rumah-rumah potong hewan. Nah, itu penyembelihnya dia muslim. Apakah harus laki-laki? Enggak. Makanya perempuan kalau mampu nggak apa-apa nyembelih. Kalau tega, kalau tegel, kan ada kemungkinan laki nggak tega, perempuan lebih tega gitu kan. Tetapi punya kemampuan. Nah, apa saja yang dipotong? Nah, yang dipotong itu adalah urat. Memang ada perbedaan pandangan fikih. Tetapi untuk kepentingan kehati-hatian, yang dipotong itu adalah seluruh uratnya, 4 urat atau 3 urat ya. Jadi 4 urat yang ada di hewan ini. Yang pertama almari. Almari itu adalah saluran makanan. Jadi di sini ini ada saluran makanan, ada saluran pernafasan atau tenggorokan, ada saluran darah keluar dan masuk. Nah, keluar dan masuk itu berarti ada 2 urat di situ. Nah, 4-4-nya ini terpotong. Ini saya teorinya, prakteknya Pak Hanafi. Saya memotong kalau untuk sapi saya sendiri. Emang butuh keahlian juga. Jadi memang ini ilmu praktis, tetapi butuh ilmu. Kemudian dilanjutkan dengan praktik ya. Nah, ini anatomi hewan, berarti kan harus memahami soal biologinya. Ada yang namanya, kalau bahasa Arabnya ada namanya al-mari, ada namanya al-hulqum, ada namanya al-wadaj atau al-wadajain. Almari itu adalah saluran makanan, kayak kita juga makan itu kan lewatnya saluran makanan nih. Baru kemudian ada saluran pernapasan.
Jangan sampai seluruhnya diisi makanan. Nah, nanti jatah napas itu diisi makanan, jadilah sengol-sengol. Nah, ini. Kemudian ada jatahnya saluran darah juga. Jadi ada saluran makanan, ada saluran pernapasan, ada saluran darah, darah keluar dan masuk. Nah, ini kemudian saya pikir-pikir nih, kemudian Rasulullah SAW dulu ngajarin kita kalau makan itu dibagi 3. Nah, ternyata kan pas ini. Sepertiganya makanan, sepertiga minum, sepertiga napas. Jadi jangan diisi semua ini perut. Jatahnya napas diisi makanan. Jadi penuh akhirnya nggak nyaman semua. Nah, tiga-tiganya ini terputus. Dengan tiga-tiga terputus ini akan merehatkan hewan, mempercepat kematiannya. Itulah makna ihsan di dalam dzabihah, makna animal welfare. Nah, ini lagi soal animal welfare ini kan ukuran profan, tetapi ada dimensi ibadahnya. Sementara ada orang menerjemahkan animal welfare itu pokoknya yang sekira nggak sakit dan ukurannya sangat subjektif, diterjemahkan di stunning, menggunakan stunning. Stunning itu pemingsanan. Bahkan di beberapa negara sekular, ini di Eropa sudah diberlakukan di beberapa titiknya, kayak di Swedia, di Denmark, tapi kemudian diprotes oleh komunitas masyarakat Muslim. Larangan penyembelihan secara langsung, nggak boleh itu disembelih dengan mengalirkan darah. Dia harus di stunning, harus di strum, harus dipingsankan, karena dianggap penyembelihan itu sebagai bentuk penyiksaan hewan. Loh, kalau itu sih mending nggak usah disembelih aja sekalian. Itu namanya nggak menyiksa. Kan ada juga komunitas veg ya, komunitas yang vegan atau vegetarian yang memang sama sekali nggak mau makan binatang hidup, nggak mau makhluk hidup, nggak binatang ternak, nggak ikan dan sejenisnya, pokoknya nggak mau. Padahal sama juga sih, kalau tetumbuhan juga hidup deh. Iya. Tapi ada satu titik ekstrim. Nah, disinilah proporsionalitas Islam. Karena seluruh makhluk ini didedikasikan untuk kepentingan kemanfaatan kita. Ada manfaatnya untuk dikonsumsi, ada manfaatnya untuk dieksplorasi, ada manfaatnya untuk dijaga agar terlindungi. Makanya kalau hiruk pikuk kemarin soal tambang misalnya, soal tambang, memang tambang itu diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan kita. Salah juga kalau kita punya kekayaan didiamkan. Bodoh ini berarti. Kepentingannya adalah untuk dieksplorasi guna mengoptimalkan kemaslahatan kita. Untuk imarah. Ini ditaskhir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan kita, kepentingan kemaslahatan kita, kepentingan kesejahteraan, kepentingan kemakmuran. Kalau ada orang diberikan anugerah oleh Allah banyak hal, tapi kok tetap miskin, tetap bodoh, berarti ada masalahnya dari sisi kemampuan, kapasitas dan juga cara pandangnya. Akan tetapi harus ada keseimbangan antara taskhir untuk kepentingan imarah dengan tanggung jawab kita melindungi lingkungan. Jangan sampai kita masuk kategori mufsid, merusak. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan sampai eksplorasi nggak diimbangi dengan rehabilitasi, reboisasi dan sejenisnya. Hutan ditebang tetapi diimbangi dengan ditanam kembali. Kemudian tambang dieksplorasi diimbangi dengan proses pemulihannya dan pencegahan hal yang bersifat merusak. Demikian juga hewan.
disembelih untuk kepentingan konsumsi, tetapi jangan hanya sekedar membunuh tanpa manfaat, itu dosa. Kayak pekerjaan orang iseng berburu hanya sekedar hobi. Kan ada juga ini orang iseng aja ini, pokoknya tembak aja jeder, puas. Setelah itu hewannya ditinggal begitu saja, dosa itu. Dan ini pernah ada cerita burung pipit jadi objek buronan, kemudian nggak diapa-apain. Pada saat orang yang berburu itu mau masuk surga, kemudian burung ini protes. Protesnya kenapa? Innahu qatalani abathan walam yaqtulni limanfaatin. Ini ya Allah, ini makhluk ini membunuh saya dulu itu sia-sia, tidak untuk kepentingan kemanfaatannya, dosa jadinya. Nah, disitulah keseimbangan Islam. Begitu kita bunuh, kita sembelih untuk kepentingan kemaslahatan kita, kemaslahatan konsumtif dan sejenisnya. Kalau membahayakan, kepentingannya adalah melindungi orang lain, karena ada jenis hewan yang memang diperintahkan untuk dibunuh, ada jenis hewan yang dilarang untuk dibunuh. Dua-duanya ini berarti kan nggak boleh dikonsumsi. Kalau diperintahkan untuk dibunuh, biasanya di situ ada unsur bahayanya. Kalau dilarang untuk dibunuh, di situ perlindungan. Kucing itu atau wafin, makanya haram dagingnya. Karena apa? Karena dia dilarang atau waf. Itu. Nah, makna ihsan di dalam Islam, khususnya dalam konteks udhiyah, itu penyembelihan nggak boleh menyiksa, al-idza. Nah, ini penting juga, ini salah satu titik kritis dalam pelaksanaan kurban kita, yang perlu terus dilakukan perbaikan-perbaikan. Jadi di dalam berbagai riwayat hadis dijelaskan, jangan dibiarkan dia lapar, jadi harus diberikan konsumsi. Tapi kalau dari sisi biologis, kalau mungkin 24 jam lebih banyak dikasih minum, biar nggak terkontaminasi dagingnya dengan proses pencernaan yang belum sempurna. Jadi kalau itu udah ilmu biologinya lah. Tetapi ilmu fikihnya, ini makna ihsan itu tetap memberikan posisi kesejahteraan dia, bahagia dia. Karena dia juga makhluk hidup, pasti ada stres-stresnya juga. Pada saat menyembelih, prosesnya jangan sampai idza. Nah, sedapat mungkin direbahkannya tidak dengan disayat-sayat sebelumnya. Sekalipun dagingnya bisa jadi halal nanti, tetapi perlakuannya menyiksa itu dosa. Jadi ini ada dua hal. Hal yang pertama, keharusan untuk melindungi dan menjaga kondisi hewan tidak tersakiti sebelumnya. Kondisi yang kedua adalah proses penyembelihannya. Nah, jadi al-idza. Jadi idza dzabahtum fa ahsinu adz-dzibhah. Apabila kamu hendak melakukan proses sembelihan, maka pastikan ada unsur animal welfare di situ. Berbuat baiklah terhadap hewan yang mau disembelih. Nah, soal berbuat baik tadi itu indikasi-indikasinya lebih indikasi-indikasi muamalah di sini. Indikasi yang kita bisa ukur bagaimana. Nah, syukur-syukur ini mungkin karena tempatnya terbatas. Syukur-syukur pada saat penyembelihan hewan yang lain nggak melihat. Nah, itu memang soal teknis ya. Tetapi akan mempengaruhi secara psikologis, dan itu diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Makanya di RPH besar itu terpisah antara tempat motong dengan konsentrasi hewannya. Baru kemudian satu-satu digiring masuk. Yang lain santai-santai aja gitu, suruh bermain-main dulu gitu, dikasih hiburan gitu. Ini yang namanya daging wagyu itu, sapi yang gede itu udah memang benar ya, makhluk hidup itu juga punya rasa.
kadang ada stresnya. Nah dagingnya enak karena perlakuannya juga enak sekali. Satu kamar sendiri, kemudian kayak memang orang cerita itu tidurnya di kasur, minumnya susu dibikinkan khusus, memang makanannya juga pilihan, pakai rumputnya rumput pilihan, kemudian kasurnya, kalau kasurnya ya nggak kasur kayak permadani begini sih, biasanya dari kayak grajen kayu itu, hamparan itu memang ya bersih, itu lebih bersih dari rumah kita bahkan. Ya, dagingnya memang jadinya enak, lembut, dan terbukti secara saintifik penyembelihan yang langsung tanpa stunning dengan yang stunning jauh lebih nikmat, lebih higienis, lebih bagus teksturnya itu dengan penyembelihan langsung, dengan penyembelihan langsung tanpa stunning. Nah, hukum penyembelih hewan dengan stunning gimana? Nah, di sini ilmu fikihnya yang masuk. Stunning yang hanya sekedar memingsankan itu dibolehkan, asal tetap yang disembelih adalah sesuai dengan ketentuan syar'i. Tetapi kalau pelaksanaan stunningnya dia mematikan atau merusak organ secara permanen atau permanen damage, maka itu terlarang. Berarti itu masuk kategori iza. Atau begitu di stunning, dia mekanisme penyembelihannya tidak dengan zabah. Misalnya ada salah satu cara dengan cara posisi bypass jantung, darahnya keluar cepat sih, tetapi tidak dengan cara memotong urat di sini, ditusuk agak bawah, itu dengan langsung nusuk jantungnya. Begitu jantung ketusuk, darah keluar, banyak keluarnya, tapi itu tidak memenuhi standar syar'i. Karena lagi-lagi mekanisme penyembelihan di sini ada dogmanya, mulai dari siapanya dan bagaimananya. Nah, siapanya dia harus muslim, kemudian ada ketentuan-ketentuannya, baca basmalah. Kalau mengenai menghadap atau tidak menghadap kiblat itu bagian dari sunnah, bagian dari sunnah. Makanya ada kalanya kita bisa lihat orang menyembelihnya tidak menghadap kiblat, itu bagian dari sunnah yang sangat dianjurkan. Tetapi kalau kondisi tertentu tidak menghadap kiblat tidak mempengaruhi keabsahan, tetapi mempengaruhi keutamaan. Tapi kalau kondisi tertentu hewannya susah untuk diajak menghadap kiblat, ya kondisi seadanya. Sebagaimana kalau hewannya berot, maka penyembelihannya juga dalam kondisi seadanya. Jadi sama dengan posisi berburu. Posisi berburu itu enggak harus dia disembelih dalam posisi seperti ini. Itu kan karena ada kondisi khusus. Kalau kita berburu, bisa berburu rusa atau sejenisnya, kemudian burung atau sejenisnya. Kapan dianggap itu menyembelih? Pada saat kita melepas senjata buruan kita. Bisa buruannya pakai panah, pakai tombak, atau pakai binatang piaraan juga. Nah ini hebatnya di Islam itu juga diakui. Bahkan binatang piaraan anjing sekalipun itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan berburu, tetapi berburunya untuk kepentingan si bos, bukan untuk kepentingan dirinya. Kalau untuk kepentingan dirinya itu nggak halal bagi kita. Terus gimana tandanya? Nah, kalau di dalam ketentuan fikih tandanya kalau binatang yang berburu itu untuk kepentingan si bos, dia dapat buruan hanya untuk melemahkan, kalau perlu mematikan selesai. Tetapi kalau untuk dirinya dia makan. Dia makan meskipun sedikit. Nah kalau dia makan berarti itu menjadi tidak halal. Tetapi kalau begitu berburu dapat kemudian mati tanpa disembelih yang situ, itu sudah sah, hukumnya halal untuk dikonsumsi.
sekalipun tidak tersembelih. Ada dua kondisi, begitu berburu dengan bismillah pada saat melepaskan binatang buruan atau alat kita berburu, itu mulai kapan terhitung? Pada saat kita melepaskan misalnya tembak, pada saat kita menembak itu sudah kedudukannya adalah proses penyembelihan. Begitu kita dapat dia masih hidup, maka harus disembelih secara syar'i. Kalau dia dapat sudah mati, maka pada saat kita melepaskan itu masuk kategori sebagai sembelihannya. Tapi kalau ada kondisi dia tembak kemudian hewannya jatuhnya ke air, maka ini nggak boleh dikonsumsi. Karena apa? Karena ihtimalan, karena ada dua kemungkinan mati ditembak atau mati masuk ke air. Nah ini untuk kepentingan kehati-hatian nggak boleh dikonsumsi. Nah ini kan udah detail sekali nih masalahnya, masalah fikihnya. Cuma kadang orang nggak mau tahu, udahlah kita makan aja. Jadi kita yang tahu harus memberitahu. Yushtaratu fima yudhina ini. Warabi ayakuna minal ibil wal bakar wal ghanam bi anwa'iha lil ayat wal akhbar. Binatang sembelihannya tertentu tadi. Wala yujzi'u min ghairiha bil ijma'. Konsensus ulama, hukum menyembelih korban itu hanya binatang ternak, kambing, sapi, unta. Itu konsensus. Kecuali orang datang belakangan hanya pendekatan akal saja. Wala yujzi'u minad dhamman illa al jaza'. Nah ini. Wa arba'un la tujzi'u fid dhahaya. Ada 4 hewan, jenis hewan yang enggak bisa digunakan untuk berkorban. Yang pertama al-aura'ul bayyin awaruha. Siwar buta. Jadi harus dilihat ketentuan hewannya, dia harus memenuhi standar usia dan standar kesehatan. Jadi kondisi sehat berarti dia terbebas dari penyakit antrak dan sejenisnya, nggak boleh. Begitu dia sehat, harus juga dipastikan layak konsumsi, tampilannya oke. Nah, juga memperhatikan aspek tampilan, nggak hanya hatinya, tapi tampilannya juga diperhatikan. Makanya nggak boleh buta, cacat berarti itu. Cacat itu nggak mesti sakit kan? Tetapi cacat nggak boleh, sakit nggak boleh. Kira-kira begitu. Jadi harus sempurna fisiknya. Jadi kambing yang difabel nggak boleh. Jadi kakinya cacat misalnya nggak boleh. Bukan berarti ini sakit, enggak. Kan sama orang difabel itu enggak sakit, sehat dia. Tetapi berbeda dari yang biasa, berbeda dari yang normal. Al-aura al-bayyin awaruha, juling apa buta yang jelas. Tetapi kalau hanya juling-juling dikit ya nggak apa-apa. Al-arja al-bayyin arajuha, pincang yang jelas. Kalau pincangnya karena syai'un aridun, misalnya pincangnya karena dinaikkan dalam proses perjalanan, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada luka apa dalam proses loadingnya, itu nggak apa-apa. Tetapi al-arja al-bayyin arajuha, pincang yang sangat jelas kepincangannya. Misalnya loading kakinya patah jadi pincang, nah itu enggak sah. Wal maridatul bayyin maraduha, sakit yang jelas sakitnya. Tetapi kalau sakitnya hanya kan ada yang batuk-batuk dikit, itu beler dikit, itu enggak apa-apa. Tetapi kalau yang jelas kemudian berdampak bahaya, makanya sebelum tahun kemarin itu kan ada apa namanya itu, apa PMK ya. Nah, ada PMK, penyakit mulut dan kuku. Nah, penyakit mulut dan kuku ini ada beberapa tingkatan. Tingkatannya sampai lesi apa menyebabkan dia nggak bisa jalan itu.
Nah kalau ini enggak memenuhi syarat untuk kurban. Tetapi kalau PMK-nya hanya sekedar buduk dikit misalnya, kemudian ngewes ngeces itu kalau nggak mempengaruhi kondisi daging dan kondisi kesehatan secara umum, itu nggak apa-apa untuk digunakan sebagai binatang kurban. Wal ajfa allati dhahaba mukhuha minal huzl, dan yang sangat kurus. Jadi sapi tapi kurusnya udah nggak ketulungan itu. Karena nyari yang murah gitu kan, udah nggak apa-apa lah, yang penting sapi gitu. Ya, tapi kalau kurusnya udah tinggal lunglit, tinggal balung dan kulit, nggak ada dagingnya, itu ya nggak diperkenankan. Yushtaratu fil udhiyah salamatuha min aibin. Nah, dipersyaratkan di dalam hewan sembelihan itu selamat dari aib. Aib itu ada kemungkinan sakit, ada kemungkinan cacat tadi. Yang kusu al-lahm. Nah, aib ini yang akan mengurangi daging. Nah, intinya kuncinya adalah yang mengurangi kualitas daging. Kalau yang sakit mengurangi kualitas, yang kurus mengurangi kuantitas, kan itu dua-duanya. Ya kan, mengurangi kuantitas. Dagingnya bisa sedikit. Wa yadkhulu fi masail minha al-awra allati dhabat hadaquha. Wa kadza in baqiyat alal asah li itlaqi al khabar arba'atun la tujzi'u fil adahi al awra'ul bayyin awaruha wal maridatul bayyin maraduha wal arja'u al bayyin dal'uha wal ajfa'u allati la tunqi. Ini hadis Imam Tirmidzi berkata hadis hasan sahih. Yang wala tujzi'u maqtu'atul udhun awidh dhanab, enggak cukup juga hewan yang telinganya terpotong, hilang satu misalnya. Beda halnya kalau telinganya terlubangi untuk kepentingan tujuan masang nemtek. Nah, kan ada itu ya, hewan terlubangi ini untuk nemtek. Ini ya mirip perempuan buat pasang anting gitu, nggak apa-apa itu, nggak apa-apa, karena ada tujuan kemaslahatan. Masang nemtek dikasih di telinga, itu nggak kemudian dilepas, kan kelihatan lubang itu tidak masuk kategori yang terlarang. Tetapi kalau telinganya hilang satu, yang satu ada, nah itu. Ada kemungkinan dua-duanya nggak ada, karena memang nggak punya telinga. Kan ada yang telinganya yang pendek, itu nggak apa-apa, itu nggak cacat, karena itu nggak cacat. Awil zanab, mungkin ada orang iseng kali mau sop buntut, buntutnya diambil. Yang pertama yang perlu dipahami, bagian yang terputus dari organ yang hidup itu masuk kategori bangkai. Jadi nggak boleh mau ngesop buntut, kemudian buntut sapinya dipotong gitu aja tanpa menyembelih sapinya. Sekalipun bisa, tetapi haram karena itu statusnya seperti bangkai dan najis. Beda halnya bulu, kemudian yang sejenisnya yang bisa termanfaatkan. Itu suci. Karena apa? Karena tidak berpengaruh dengan organnya. Makanya ada wool ya. Kita pakai pakaian wool untuk jaket dari domba. Domba yang hidup diambil, itu boleh. Suci itu yang terlepas. Itu suci statusnya. Ini yang perlu difahami. Kalau mau makan sop buntut ditanya ini buntut. Kalau hewan yang maktu'atuz zanab, yang terpotong ekornya, ekor, buntutnya itu enggak memenuhi syarat untuk digunakan sebagai hewan sembelihan. Jadi enggak boleh. Mungkin karena terjadi seperti itu,
ya udah dijual murah gitu. Sekalipun murah nggak memenuhi syarat. Wa yujzi'ul khasi wa maksurul qarni. Tapi boleh ada hewan kalau hewan kebiri. Boleh itu boleh. Karena nggak mengurangi daging. Bahkan bisa jadi daging yang dikebiri atau hewan yang dikebiri dagingnya lebih banyak. Nah, ini ternyata saya baru tahu juga ada ilmu biologinya. Karena begitu yang dikebiri, sebelum dikebiri itu asupan makanannya itu dibagi dua, untuk kepentingan daging, untuk kepentingan sama untuk kepentingan proses reproduksi. Begitu dikebiri, yang untuk proses reproduksinya ini berhenti, masuk jadi daging. Nah itu. Makanya hewan yang dikebiri itu cepat gede, semok-semok. Ya gede-gede. Kayak kita tahunya kan kucing itu kan, dikebiri. Boleh nggak itu? Kalau ada tujuan kemaslahatan dibolehkan. Nah, makanya kayak kambing juga, kalau dikebiri mungkin juga cepat gemuk kan. Kalau orang dikebiri nggak boleh. Sekalipun kalau suaminya pengen istrinya semok gitu, dikebiri nggak boleh. Kebiri itu kan masuk kategori tahdidun nasli. Kalau orang KB boleh, tetapi KB untuk tanzimun nasli, mengatur keturunan, bukan membatasi keturunan. Makanya jenis KB-nya harus terpilih. Ada beberapa alat kontrasepsi yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Termasuk yang nggak dibolehkan itu adalah kebiri, vasektomi, tubektomi dan sejenisnya. Kecuali ada alasan syar'i. Misalnya karena karena ada gangguan rahim dan sejenisnya, nggak memungkinkan kalau ini nanti terjadi pembuahan atas indikasi medis, itu diperkenankan. Yang waktu adzabhi, waktunya tadi, waktu kapan menyembelih itu setelah sholat Id. Sampai kapan? Sampai ila ghurubi syamsi min akhir ayyamit tasyrik, sampai sebelum maghrib di tanggal 13. Nah, kalau masih asar kemudian waduh ini datang lagi, ya udah sembelih aja. Yang penting kuncinya adalah penyembelihannya. Begitu sudah disembelih, misalnya didistribusi berikutnya nggak apa-apa. Beda halnya dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu dibayarkan dan didistribusikannya. Jadi dibayarkan mulai dari awal Ramadan sampai jelang sholat Idul Fitri, ya. Jelang sampai dibagikannya. Wa yadkhulu waqtu at-tadhiyati idza tala'ati syamsu yaman nahri wa madha qadra rak'ataini wa khutbataini khafifat 'alal mazhab. Terus gimana orang yang nyembelih tapi enggak didirikannya salat Idul Adha? Ya pokoknya waktunya sekira setelah terbit matahari, nunggu waktu yang sekira waktu untuk salat Idul Adha ditegakkan. Itu. Misalnya kita lagi bepergian nih, nggak ada untuk mendirikan sholat Idul Adha, ya sudah tunggu saja yang sekira waktu pelaksanaan sholat Idnya telah usai. Boleh nggak menyembelih malam? Boleh, tetapi dimakruhkan ini. Tukrahu at-tadhiyah lailan khasyata ayyukhti al-mudbih au yusib nafsahu au yata'akhir bitafriqi al-lahm tariyan wallahu a'lam. Wa yustahabbu inda dzabhi khamsatu asya. Disunahkan pas menyembelih 5 hal. Membaca basmalah, sholawat ala nabi, wastiqbalul qiblah, bidzabihah, wat takbir, wat du'a bil qabul. Ini adalah sunnah-sunnah penyembelihan. Kalau menyembelih langsung bismillahirrahmanirrahim, selesai, ya selesai, sah. Tapi disunahkan, makanya pas nyembelih atau awal menyembelih, itu doa
doa terkait khusus penyembelihan. Allahumma taqabbal, ya Allah terima udhiyah, disebutkan hadhihi minka wa ilaika, ini adalah untukmu, darimu dan untukmu. Nah itu, jadi ini adalah rizki yang dikaruniakan, korban yang berasal darimu dan kami korbankan, dedikasikan untukmu. Jadi Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal hadhihi, atau fataqabbal hadhihi al-udhiyah ni'matan minka, sebagai rasa syukur atas nikmat darimu, wa taqarrabtu, atau ni'matan minka wa ilaika, jadi nikmat darimu untukmu, alayya, yang menjadi kewajiban kami. Ketika kita memperoleh nikmat itu, kewajiban kami adalah bersyukur, dan salah satu wujud kesyukuran ini adalah dengan menyembelih. Wa taqarrabtu biha ilaika, dan kami taqarrub, cara taqarrub kami dengan binatang sembelihan ini kepadamu. Fataqabbalha minni, atau fataqabbalha min al-mudhahi, maka terimalah ini dari orang yang berkorban. Taqabbal itu jadi bismillah, baca sholawat, kemudian istiqbalul qiblah bidzabihah, menghadap kiblat pada saat menyembelih, wat takbir, dan baca takbir Allahu Akbar, wat du'a bil qabul, doanya doa bil qabul. Ya pendeknya, ya Allah bismillah, Allah taqabbal, ya Allah terimalah. Ya mudah-mudahan Allah terima, atau bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Tustahabbu at-tasmiyah liqaulihi ta'ala fakulu mimma dzukira smullahi alaihi. Nah, ini soal membaca basmalah. Kuncinya tadi itu Muslim, tetapi membaca basmalah menurut Syafi'iyah itu sunnah. Jadi yang perlu difahami. Wa fi sahihain annahu alaihi salatu wassalam hina dzabaha udhiyatahu qala bismillah. Falau lam yusammi halat li anna Allah abaha dzabaiha ahlil kitab. Wa fi sahihaini anna unasan qalu ya Rasulullah inna qauman minal a'rabi ya'tunana bil lahmi ma nadri adzakarusmallahi alaihi amla, faqala sallallahu alaihi wasallam samullaha ta'ala wa kulu. Nah ini sebagai argumen bahwa baca basmalah itu sunnah. Di dalam hadis sahih bahwa ada sekelompok orang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna qauman minal a'rabi, ada sekelompok orang dari Arab Badui, ya'tunana, datang kepada kami, bilahmi, dengan membawa daging, manadri, kami nggak tahu, adzakarusmallahi alaihi, apakah pada saat menyembelih dia menyebut asma Allah atau enggak. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, samullaha, pas makan aja kamu baca basmalah, wakulu, dan makanlah. Nah, ini sebagai argumen bahwa penyembelihan itu hanya disunnahkan untuk baca basmalah. Akan tetapi untuk kepentingan kehati-hatian, kepentingan al-khuruju minal khilaf, maka penyembelihan diharuskan untuk baca basmalah. Wala ya'kulul mudhahi syai'an minal udhiyah al-mangzurah wa ya'kulu minat tatawwu minal mutatawwi biha wala yabi'u minha. Nah ini yang perlu juga difahami. Orang yang berkorban tapi korbannya korban nazar, korban wajib, orang yang berkorban nggak boleh makan dan dapat bagian hewan korbannya. Jadi nanti didata juga ini nazar apa enggak. Kalau nazar nggak boleh dikasih, dan orang yang nazar nggak boleh terima. Nah, jadi biasanya kan di sini dibagi nih, yang pekorban sekian gitu. Tapi kalau pekorbannya korban nazar,
itu enggak boleh. Wa ya'kulu minal mutatawwi biha, tetapi kalau korbannya korban sunnah, korban tatawwu boleh dimakan sama keluarganya juga boleh. Intinya boleh. Wala yabi'u minha, tapi enggak boleh dijual. Jadi misalnya kita korban, sebagiannya kita jual, enggak boleh. Beda halnya kalau kita korban, kita serahkan kepada orang, orang jual. Nah udah punya dia, nggak boleh, nggak apa-apa. Makanya ini untuk apa namanya kepentingan kehati-hatian, kayak apa namanya tulangannya, kepalanya, tulang apa namanya kulitnya itu jangan dijual oleh kita, atau setelah dikasihkan baru kemudian dijual juga nggak apa-apa. Wong sudah dikasihkan, kalau udah dikasihkan itu berarti kan mutlaqut tasarruf. Kalau udah dikasihkan boleh disimpan, boleh dimasak, dimasaknya setelah itu dibagi-bagi lagi, atau dimasak dijual, misalnya dibaginya sebagai apa namanya tukang sate. Udah lumayan nih dapat daging, saya apa jual sate, gulai dan lain sebagainya, atau sop yang di anu enak itu dekat pintu tol sana, Bang Anen, enak itu. Hah? Di Antasari yang Jelang masuk pintu tol tuh. Sekali saya makan di situ karena lapar, sekarang ketagihan di situ. Padahal isinya ya itu jeroan-jeroan semua. Ayo makan bareng di situ. Kiri jalan Bang Anen. Anunya suruh milih aja, milih berapa. Tetapi harganya sama aja. Loh kok sama aja? Milih sedikit dipilihin, milih banyak, harganya sama aja 80 gitu. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan monggo? Ya, 1 2 monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak, Pak Yai, mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin juga sama, mungkin bisa mewakili secara random. Yang pertama, bagaimana hukumnya kurban apabila uangnya itu mereka dapat dari berhutang karena satu dan lain hal sudah diniatkan tapi rezekinya belum sampai, ada yang berhutang. Lalu bagaimana tentang penyembelih yang sebagian orang bilang mereka mungkin tidak sholat, apakah itu menjadi haram? Lalu untuk penyembelih yang apakah memang 100% harus mutlak mendapatkan upah, jadi jasanya memang upah secara komersil, apakah itu kondisinya gimana? Terus ada juga yang menyepakati, maksudnya panitia setempat dia memasak bagian dari hewan kurban untuk panitia sebagai konsumsi. Terus pemanfaatan bagian dari hewan kurban seperti kepala, kaki, jeroan, buntut, itu yang tepat sebetulnya apakah memang karena sudah diserahkan ke panitia bisa diputuskan oleh panitia, ataukah memang ada petunjuk yang jelas sehingga pemanfaatannya maksimal. Terus bagi kami di sini yang menjadi bagian dari panitia, pada saat kita mengumumkan nama-nama pengkurban kambing atau sapi, mungkin kita yang handle data kita bisa bacakan sapi untuk siapa aja, begitu juga kambing. Mungkin juga tim yang mengeksekusi nggak full 100% menyebutkan namanya. Itu teknisnya seperti
sejauh mana kalau pedagang hewan kurban kan dia komersil. Seandainya ada kesempatan dari kami panitia mengelola itu dan mendapatkan keuntungan, pengelolaan keuntungannya itu gimana? Apakah bisa? Nah, maksudnya apakah bisa masuk kas ataukah seperti apa? Udah dulu ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ditambah aja saya udah lupa itu, enggak semua ya. Karena banyak anaknya. Yang pertama, korban dengan hutang. Hutang itu adalah akad tabarruk untuk kepentingan kebaikan dan itu dibolehkan. Bahkan bisa jadi utang menghutangi itu lebih utama daripada bersedekah. Karena apa? Karena umumnya orang yang berhutang karena ada hajat, karena ada kebutuhan. Sementara kalau sedekah kepada seseorang, belum tentu orang yang disedekahi itu butuh. Nah itu. Gimana korban dengan hutang? Dilihat kalau hutangnya ini adalah dia mampu untuk membayarnya. Misalnya karena ada kondisi tertentu cash flow-nya lagi kurang bagus atau lagi nggak bawa uang, kemudian dia hutang, boleh nggak? Boleh. Sama dengan kita misalnya datang mau ke masjid, kemudian nggak bawa uang, pengen sedekah, punya bawa uang berapa? Uang 1 juta. Ya udah saya pinjem 500.000 untuk sedekah di masjid. Boleh nggak itu? Boleh. Karena utang prinsipnya adalah untuk kepentingan kebaikan. Orang yang utang untuk kepentingan yang mubah saja boleh, gitu kan? Utang untuk beli pulpen, untuk bayar kuliah, untuk beli makan, itu kan mubah itu statusnya. Apalagi ini untuk kepentingan kebaikan. Beda halnya kalau utang untuk kepentingan menjalankan kewajiban, yang kewajiban itu syaratnya harus punya. Sementara dia utang untuk memaksakan diri, padahal dia belum berpunya. Kayak haji gitu kan. Kalau haji itu kan syaratnya istita'ah, mampu. Nah, kalau mampu itu untuk perginya dan mampu untuk menghidupi keluarga pada saat ditinggalkan. Dia memaksakan diri padahal dia belum mampu. Ya ini nggak boleh jadinya. Karena itu di situ ada takalluf, ada memaksakan diri. Beda halnya kalau yang contoh kasus, kalau utang pada hakikatnya dia mampu, atau di dalam perencanaan keuangan dia mampu nanti bayar gitu. Sekalipun saya sekarang belum punya uangnya, tapi ini ada di dalam perencanaan saya gitu. Nah kalau ini dibolehkan. Soal memaksakan diri atau enggak itu tergantung ukurannya kan. Sekarang pengelolaan keuangan, kalau dulu orang Betawi nyimpen uangnya itu ya di tanah gitu, kemudian berangkat haji jual tanah, itu tidak memaksakan diri karena itu memang simpanannya di situ. Kalau sekarang mungkin rumah satu-satunya dijual untuk berangkat haji, nah itu kalau itu memaksakan diri kan. Kalau sekarang caranya ya mungkin kita biasanya nyimpen uangnya dengan diinvestasikan, dengan ditabung, dengan perencanaan keuangan. Kalau tabung kan ke depan berarti kayak itu arisan, nabung dulu, setelah ngumpul baru berangkat. Tapi kan ada juga dalam konteks perencanaan, berangkat dulu baru kemudian kita sudah punya cadangan untuk kepentingan bayarnya. Jadi memang agak berbeda dalam konteks ini. Prinsipnya itu boleh sepanjang tidak ada takalluf di situ. Kemudian yang kedua, untuk upah, apakah upah pekerja pemakaman? oh ya, hubungannya tergantung akadnya. Kalau memang akadnya dia dipekerjakan secara profesional, harus jelas berapa biayanya. Kemudian biayanya dari mana juga harus jelas. Apakah itu ditanggung oleh panitia atau tanggung renteng bersama dengan pekurban. Makanya pada saat pekurban menyerahkan hewan kurbannya, perlu juga ada kejelasan. Misalnya ada biaya pemeliharaan, biaya pengolahan,
satu kambing sekian. Dibolehkan nggak? Boleh. Berarti di situ ada amanah yang diberikan kepada pengelola untuk dilanjutkan guna mengelola secara profesional. Berapanya harus jelas, tergantung akadnya. Tetapi ada kemungkinan ini nggak akad ijarah, nggak akad kerja profesional. Akadnya apa? Ya sudah ta'awun, kerjasama. Kerjasama dia dalam posisi pekerja sosial, kemudian kita juga mempekerjakan. Baru kemudian bisa kita kasih hibah, kasih pemberian, kasih hadiah dan lain sebagainya. Tetapi umumnya di kita sekarang ya profesional, harus ada kejelasan di awal. Kejelasan berapa? Nah, entah itu modelnya borongan atau per kepala. Kan ada model yang per kepala, satu sapi, pokoknya pengelolaan sampai jadi daging, ngeblok ada yang hanya sekedar motong bagian yang ngelola dagingnya sendiri, atau langsung pokoknya ada berapa ini, 10 sapi 35 kambing misalnya, udah tim saya berapa borongan, boleh nggak itu? Boleh. Kan sama dengan pekerja mengerjakan rumah, ada kalanya harian, ada kalanya borongan, ada kalanya hariannya adalah individu, ada hariannya harian untuk kepentingan kolektif, ada borongan, pokoknya rumah berdiri berapa, kan gitu. Yang penting ada kejelasan di awal. Tuh ada sapi datang 2. Jadi itu kuncinya. Jadi di akad dijelaskan di awal agar apa? Agar ada kejelasan, tugas, tanggung jawab serta hak difahami. Jangan sampai pokoknya kerjain, nanti ada deh gitu. Nggak boleh. Nanti di satu sisi dia akan batin nih dikasih berapa nanti. Di sini nanti banyak apa sedikit. Nah, jadi harus ada kejelasan memang di awal. Mau banyak mau sedikit, yang penting terinformasi dan tersetujui. Itulah pentingnya akad dan ada kejelasan di awalnya. Bahwa kemudian nanti ada tambahan urusan lain. Jangan sampai pokoknya nanti ada deh, nanti saya tambah-tambah deh. Tapi basisnya berapa, ditambahnya berapa, nggak jelas, itu menjadi nggak sah. Akan berdampak kepada ilfil, merasa nggak nyampan dan lain sebagainya. Ya. Oh ya, yang biasa seperti kita. Prinsipnya kalau daging dibagi kepada siapa? Pekurban saja boleh, apalagi yang ngelola gitu kan. Jadi distribusi daging kurban itu tidak hanya kepada fuqara wal masakin. Nah ini yang perlu kita pahami. Makanya dulu pernah saya sarankan dan alhamdulillah ini jalan, dibagi ke seluruh komplek nggak apa-apa gitu. Persoalan nanti kadarnya berapa, pokoknya untuk kepentingan pemerataan dibagi, bahwa ada yang satu yang penting rata dulu, prioritasnya di dalam, lebih prioritas lagi kalau terbatas ya fuqara masakin yang ada di dalam gitu kan prioritasnya. Baru kemudian nanti yang jauh-jauh yayasan-yayasan yang penting tuntas dulu untuk kepentingan sekitar. Nggak mesti harus miskin. Dan nggak mesti harus muslim, kira-kira begitu. Yang berkorban boleh nggak itu? Boleh. Yang berkorban itu boleh. Bahwa kemudian nanti berkorban dikasih, kemudian ngasih lagi urusan lain lah. Jadi poinnya begitu. Dan alhamdulillah kita sudah berjalan seperti itu ya. Terus yang berikutnya apa? Kalau dikonsumsi untuk sebagian panitia. Ya makanya itu tadi berarti itu kan sudah menjadi bagian. Nah bagiannya itu bisa dikelola, dibagi dalam bentuk segar, bisa dikelola dalam bentuk makanan. Jadi prinsipnya boleh. Dan itu bagian yang didistribusi secara absah kepada orang, apalagi untuk kepentingan pengelolaan tadi. Terus? Oh ya, untuk jadi tidak ada persyaratan pada saat nyembelih itu harus menyebut satu-satu. Jadi begitu sudah dikorbankan kan niatnya adalah niat pekorban. Setelah itu disembelih.
Disembelih bismillahirrahmanirrahim ini kan syarat utamanya. Proses penyembelihan sesuai dengan ketentuan syar'i. Bahwa kemudian nanti ini punya siapa kan terikot di panitia. Tentu akan lebih mantap jika ini kambing kemudian didatangkan si pekorban dan disunahkan yang menyembelih adalah yang berkorban jika mampu, jika mau, jika berani, jika tega, kan itu kan. Kalau enggak menyembelih secara langsung, menyaksikan. Jadi boleh menyaksikan. Itu memang perlu menyaksikan. Sama dengan suami mau nungguin istrinya lahir, boleh menyaksikan. Syukur-syukur bisa mendampingi kalau kuat. Dan alhamdulillah saya punya anak 5, lima-limanya saya dampingi. Iya. Awalnya kan rumah sakit ada yang nggak boleh masuk, nggak boleh, itu hak kita. Dan alhamdulillah sekarang beberapa rumah sakit sudah buat SOP kalau suami mendampingi justru. Nah terus ada undang-undang baru, undang-undang kesehatan ibu dan anak, suami diberikan hak cuti mendampingi istri melahirkan. Kan bagus nih. Karena apa? Karena di situ begitu lahir ceprot, apa? Lahir cenger, disunahkan untuk diadzani oleh siapa? Oleh ya bapaknya lah, gitu kan? Oleh bapaknya. Meskipun suaranya nggak enak-enak amat kan nggak apa-apa. Yang penting kan, yang penting azannya yang pertama kali didengar oleh anak usai lahir, bukan yang didengar itu apa namanya, mana perbannya. Begitu azan, begitu. Kalau penyembelihnya tidak sholat, apakah itu benar haram? Oh, syarat yang pertama dia muslim, kemudian yang kedua dia memahami fikih sembelihan. Kira-kira poinnya itu. Nah kalau memahami sembelihan ya prioritas yang berikutnya tentu dia memiliki ketaatan. Nah salah satu indikator ketaatan yang paling sederhana ya soal sholat itu. Tapi apakah berdampak kepada nggak sah? Enggak itu. Cuma itu bab soal afdholiyah. Idealnya orang yang ngerti agama kan dia sholat, nah, itu kan. Kecuali dia memang dasarnya maksiat. Itu ada yang dijemput istrinya siapa? Nah, ini kayaknya ada janjian beli kambing ya. Ya. Pemanfaatan tadi kepala. Oh ya. Pemanfaatan daging kepala intinya kan nggak boleh dijual dari proses penyembelihan korban itu. Untuk kepentingan distribusi semua didistribusikan. Nah, didistribusikan kepada siapa? Kepada yang berhak. Setelah yang berhak memperoleh distribusi, dia boleh nggak menjual? Boleh. Gitu. Misalnya itu didistribusikan kepada kepentingan Pak Noto misalnya. Pak Noto sebagai ketua takmir, udahlah saya terima, saya enggak. Kemudian yang jual Pak Noto. Boleh nggak itu ya? Boleh. Ya prinsipnya itu. Hadis ini yang melarang soal menjual. Biar optimal kemanfaatannya untuk kepentingan publik, kepentingan masyarakat, kepentingan orang yang berhak. Kenapa dibagikan secara segar? Ini juga ada tujuannya. Masing-masing pensyariatan hukum ini ada karakteristiknya. Walimah akikah sama syarat rukunnya hewan kambing, tapi bedanya ini disunahkan untuk didistribusikan dalam bentuk matang karena ini sebagai jamuan untuk ngundang orang. Sementara kalau daging korban, jamuan untuk diserahkan agar masyarakat penerima memiliki fleksibilitas. Mau masak rendang, hobinya rendang,
mau masak sop, hobinya sop, mau bikin kikil, mau bikin apa lagi, tengkleng dan lain sebagainya, memiliki keleluasaan, udah diserahkan aja mentahnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait haji tadi yang Pak Ustaz sampaikan soal wukuf di Arafah, itu kan harus wajib yang wukuf itu turun dengan ke padang Arafahnya dengan malam. Tapi bagaimana dengan jamaah haji lansia yang sakit-sakitan yang didorong dengan kursi roda? Apakah itu tetap diwajibkan wukuf di Arafah untuk lupa sama bila untuk kembali sumber? Apakah tetap diwajibkan atau cukup safari wukuf? Pertama. Kedua, mengenai ibadah yang tidak harus ditampakkan, diam-diam atau sembunyi-sembunyi, seperti atau yang harus ditamakan seperti pernikahan. Bagaimana dengan jamaah haji yang mau berangkat mengadakan wali matu safar dengan mengundang teman, mengundang saudara, mengundang tetangga, minta maaf, minta pamitan segala macam. Itu gimana? Perlu nggak? Terima kasih. Oke, yang kedua, ya ibadah haji itu adalah salah satu rukun kelima, membutuhkan persiapan fisik, mental, finansial, dan spiritual. Membutuhkan waktu yang relatif lama, bepergian jauh. Maka pada saat kita mau berangkat, kita tentu dianjurkan untuk melepaskan beban spiritual, beban finansial. Kalau masih ada utang ya dilunasin aja, kecuali belum jatuh tempo. Ya, kemudian kalau ada kesalahan mohon maaf. Nah, itu salah satu hal yang dituju ketika walimatus safar. Kemudian orang bisa mendoakan secara bersama. Boleh nggak itu? Boleh aja, itu bagian dari kesunahan. Tetapi bukan kewajiban. Itu. Kemudian yang berikutnya, wukuf apakah harus semua hadir di Arafah? Ya. Mau yang sehat, mau yang sakit, mau yang leluasa maupun yang sibuk, mau yang jamaah maupun yang petugas. Kalau dia memang berniat haji, ya harus hadir di Arafah pada waktunya. Nah, ketentuan wukufnya gimana? Yang pertama, ada di padang Arafah pada waktunya. Waktunya kapan? Mulai dari zawalus syamsi, mulai dari tergelincirnya matahari, yaitu waktu zuhur tanggal 9 sampai subuh pagi tanggal 10. Itu waktunya. Kenapa? Oh enggak, waktunya itu membentang itu. Kalau Anda orang datang ke Arafah pagi tanggal 9, atau jamaah haji kita biasanya tanggal 8 sudah mulai bergerak, itu untuk kepentingan kehati-hatian, daripada nanti menunda di pagi hari atau siang hari karena crowded nggak nyampe, jadi nggak sah kan itu. Tapi kalau misalnya datangnya tanggal 8 atau tanggal 9 pagi, pergi sebelum zuhur, itu nggak sah. Nah, kira-kira begitu. Karena sebelum waktu memulainya, kan kayak kita ini Jumatan, kita kan boleh datang pagi subuh gitu, biar kebagian tempat, atau besok sholat id, kan waktunya ya mulai waktu duha itu kita sholat setelah sholat subuh. Tapi kalau kita datangnya sebelum subuh di sini, biar dapat tempat dan kita nggak bergerak, kan boleh. Tapi yang nggak boleh begitu datang sebelum subuh, pulangnya habis subuh pulang, atau pas subuh kemudian sholat id dulu,
tapi belum waktunya kan itu. Salat id itu jangan mulai sampai sebelum zuhur. Misalnya salat idnya jam 10:30, boleh nggak? Boleh gitu, boleh. Yang nggak boleh tadi itu yang belum waktunya. Sampai kemudian sebelum subuh. Ini waktu yang membentang. Caranya gimana? Apakah dengan cara tidur, cara menginap? Enggak. Yang penting kita berada di padang Arafah pada waktunya ini, sekalipun sebentar. Makanya bagi orang yang sakit, yang enggak memungkinkan dia hadir agak lama, di safari wukufkan, dia enggak turun di padang Arafah, tetapi berada di padang Arafah, di atas kendaraannya, misalnya ICU, alat masih terpampang. Untuk tahun ini ada 300 sekian lah, 301 jamaah yang di safari wukufkan. Kalau nggak memungkinkan meninggal atau nggak memungkinkan itu, ya tetap, tapi namanya dibadal hajikan, digantikan oleh orang. Jadi statusnya badal haji. Kalau ada orang sempurna ibadahnya kecuali wukufnya di Arafah, menjadi nggak sah. Menjadi nggak sah, karena itu intinya. Dan itu nggak bisa diwakilkan. Kecuali memang kondisi tertentu nggak memungkinkan bisa hadir, dia dibadal hajikan. Digantikan, statusnya bukan diwakili tapi diganti. Mengganti atas nama dia berhajinya. Dan yang mengganti nggak boleh berhaji untuk dirinya, dan yang mengganti dia sudah pernah haji itu. Nggak boleh misalnya kayak kita di sini meninggal orang tuanya, kemudian kita gantikan atas nama orang tua, tapi yang menggantikan belum haji. Lumayanlah buat perjalanan ke sana, hajinya untuk bapak, jalannya untuk saya. Enggak boleh. Jadi harus sudah haji. Itu badal hajinya begitu ya. Terus apa lagi? Waktu. Terus ngapain di sana? Standar minimalnya diem aja di situ. Mau setelah nyampe situ tidur aja juga nggak apa-apa, sah. Tapi masa iya? Wong waktu di situ mustajab, kemudian kita gunain untuk tidur aja. Ya, kita berdoa, bermunajat, memohon ampun kepada Allah, meminta doa-doa kebaikan. Ada lagi? Kalau masuk maktab itu pakai haji atau rebutan? Masuk maktab? Masuk ya. Oh iya, itu paket. Ada paket hemat, ada paket yang bagus. Kalau paket yang bagus itu biasanya di maktab 111, 112 itu yang punya jamaah haji Indonesia, yang plus itu. Kalau yang paketnya kita itu barang di dalam orang di luar, atau barang di luar orang di dalam, tinggal pilih. Iya. Kejadian haji produk tahun ini Kiai. Iya. Itu penyebabnya apa? Kejadian haji produk yang diusir dari kan sekarang haji produk ada diusirin dari hotel-hotelnya itu. Nah, penyebabnya apa Kiai? Oh iya. Yang pertama, secara fikih kewajiban haji kita syaratnya adalah istita'ah. Istita'ah itu bisa meliputi kemampuan finansial, bisa meliputi kemampuan jalan menuju ke sana. Jalan menuju ke sana bisa terkait dengan kendaraannya, bisa terkait dengan persyaratan administratifnya. Misalnya kita dapat kuota apa enggak, kemudian dapat visa yang legal apa enggak. Nah, tidak jarang orang memanfaatkan celah menggunakan visa non haji untuk kepentingan berhaji. Bisa visa umroh, overstay, dia bisa masuk ke sana tapi nggak pulang sebelum pelaksanaan ibadah haji, padahal ini udah habis nih tujuannya. Nah, itu yang sekarang diketatin. Dulu bisa jadi modus, dianggap itu kemudian jadi pintu untuk memfasilitasi sebagian orang yang pengen berangkat haji tapi nggak dapat kuota haji. Jadilah masalah di sana. Begitu ada operasi terantip di sana, ngelihat visanya, oh ini bukan visa haji nih,
masukkanlah di tarhil, di imigrasi, kemudian ada yang dihukum, ada yang dipulangkan. Nah itu yang seringkali terjadi dari tahun ke tahun ada, dan tahun ini karena ada pengetatan dengan sistem administrasi yang baru di sana dengan model smart card. Jadi ada kartu smart dengan model barcode, bisa kelihatan ini visanya visa yang terizinkan untuk haji apa enggak. Begitu enggak ya sudah itu. Cuma memang ada tata kelola baru juga di Saudi. Kalau dulu kan visa ziarah, visa umroh itu berhenti pada saat Syawal. Jadi Syawal itu sudah nggak ada orang umroh yang diizinkan hingga selesai musim haji. Nah kalau sekarang ini izin umroh itu masih berlaku, masih diberikan sampai deket musim haji. Bahkan kalau jamaah haji Indonesia karena jumlahnya banyak sehingga rangkaian mulainya lebih awal, banyak di bandara kita ada orang jamaah haji berangkat, ada juga jamaah umroh juga berangkat gitu. Ini waktunya beririsan sampai 12 Mei kan jamaah haji kita berangkat tanggal berapa itu, 7 awal Mei lah itu. 12 Mei itu masih ada umroh yang diizinkan untuk berangkat. Nah ini konsekuensinya Saudi memperketat pada saat jelang haji, mensweeping, memverifikasi dan juga memilih serta memilah siapa yang punya tasrih untuk haji dan siapa yang enggak itu. Ya, haji furoda itu kan biasanya pakai visanya, visa ada kalanya kalau visa haji selesai nggak masalah. Visa haji di luar kuota mungkin juga, itu namanya visa mujamalah. Itu visa yang dikeluarkan secara eksklusif oleh kerajaan Saudi, berjumlah terbatas kepada orang yang terbatas juga. Ini biasanya para keluarga raja punya otoritas untuk mengeluarkan. Dan itu legal kalau itu, cuma tidak sedikit juga atas nama furoda, tapi visanya visa tidak legal gitu, visa ziarah sebenarnya gitu. Kalau yang memang visanya legal untuk kepentingan haji, insya Allah nggak ada masalahnya, sekalipun mahal. Gimana? Travelnya, kadang travelnya. Itu yang kena checkpoint. Apa? Visa, yang kena checkpoint visa itu. Kenanya baru udah diberalih komit terus berarti sudah masuk Mekah Madinah. Ya belum memulai. Jadi sekalipun sudah ada di Mekah, ini akan ada sweeping nih, nggak boleh masuk di al-masyair haram, di area untuk kepentingan aktivitas haji. Aktivitas haji itu kan areanya terbatas. Sebenarnya kalau kita haji itu bisa 5 hari cukup, bahkan 4 hari. Kita datang tanggal 8 sore atau datang langsung tanggal 9 pagi, kita langsung wukuf di Arafah. Setelah wukuf di Arafah, kita bergerak ke Musdalifah. Setelah itu kita ke Mina. Setelah itu kita tawaf, selesai sa'i, tahallul. Setelah itu pulang. Jadi selesai. Iya.